kerumunan yang lagi nonton Ayu menari. Sambil nangis, Widya tetap lari. Dan keluar dari tapak tilas, dia ngelihat ada jalan setapak, dia terus ngelihat anjing, terus dia ngikutin aja nih anjing lari. Setelah Widya sampai, Pak Prabu sama si Mbah cerita bahwa teman kalian dua itu telah melakukan sesuatu yang mestinya tidak boleh dilakukan di tempat terlarang, yaitu si tapak tilas. Lebih spesifiknya ini sih, tempat berendam yang di tapak tilas itu kan, si sinden yang ada di tapak tilas. So ternyata si Ayu dan Bima, inget nggak? Mereka berdua pernah dipergokin sama si Nur yang di belakang ada gubuk. Ternyata mereka melakukan itu di tapak tilas yang merupakan tempat terlarang. Gitu deh, pokoknya mereka kena kutukan. So Pak Prabu pun akhirnya bercerita nih tentang rahasia dari desa itu. Jadi tapak tilas itu adalah tempat yang digunakan penduduk desa untuk mengadakan pertunjukan tari. Namun bukan untuk manusia, melainkan untuk bangsa jin yang tinggal di hutan. Dulu tarian-tarian itu dilakukan agar si jin-jin ini nggak ganggu penduduk desa. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata penari-penari itu ditumbalkan, dan penari yang memenuhi kriteria adalah penari yang perawan. Nur pun membantah, tapi Ayu gimana Pak? Itu masalahnya, kata Pak Prabu. Asumsi saya, Ayu sejak awal hanya sebagai perantara ke Widya lewat Bima. Namun Ayu tidak memenuhi tugasnya. Akibat itu, Ayu dibuatkan jalan pintas, ia diberi selendang hijau itu. So basically, Bima mau melet Widya, dia ngasihin crown itu ke Ayu. Ayu keep crownnya, tapi Ayu tidak mau menari. Akhirnya Ayu dikasih selendang, dibilang ini akan memikat Bima. Dia jadi full. Oh, jadi karena dia udah punya si tangan itu dan punya selendangnya, dia udah jadi the perfect dancer. Makanya dia ditumbalkan. Pokoknya di akhir cerita ini diceritakan bahwa pihak kampus dan keluarga datang menjemput mereka. Mas Ilham pun, kakaknya Ayu yang tadi kita ceritain di awal, minta Nur untuk menemani Ayu selama proses penyembuhan. Dokter angkat tangan sebab Ayu lumpuh total tapi tidak tahu kenapa. Ibunya Ayu seringkali melihat Ayu meneteskan air mata, tapi dia tetap paralyzed dari ujung kepala sampai ujung kaki, kaku gitu, sampai akhirnya meninggal 3 bulan setelah kejadian akhir itu. Keluarga pun telah mengikhlaskan kepergiannya. Sama dengan Bima akhirnya meninggal dunia, tapi katanya di malam sebelum dia meninggal itu, dia sempat berteriak, "Ular, ular!" Dan itu adalah kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya. So cerita yang satu ini tuh viral seviral-viralnya sekarang ini karena banyak banget yang percaya bahwa ini adalah cerita asli. Katanya keluarga dari para students ini, para mahasiswa-mahasiswi ini juga sempat ingin membawa cerita ini ke publik untuk menuntut universitasnya. Namun akhirnya nggak jadi. I don't know what the reasons are. Tapi kayaknya yang bikin banyak banget orang percaya adalah karena kayak cerita ini detail banget, rinci banget, sampai orang-orang kayak, masa sih ada yang bisa ngarang sejago ini? Actually, Indonesia punya banyak banget penulis berbakat, so kita nggak tahu juga. Bahkan sampai kemarin ada yang bilang bahwa ada fotonya Bima ya. Fotonya Bima, mungkin kita bisa tunjukin. Ini dipercaya sebagai Bima. Versi Nur sama versi Widya pun sync, walaupun ceritanya supposedly ditulis dari dua perspektif yang berbeda. Aku personally tidak bisa meyakinkan kalian bahwa ini adalah cerita asli, karena memang tidak ada buktinya, kecuali cerita yang ditulis dari akun Twitter ini. Tidak ada foto yang dipublish sama Twitter account-nya, dan semua nama dan data dirahasiakan. So mungkin saja ini cerita asli dan mungkin saja ini adalah cerita buatan. Tapi one takeaway yang kita bisa ambil sebenarnya dari cerita ini, yang katanya akun Twitternya juga menjadi tujuan dari dipublikasikannya cerita ini adalah agar ketika kita mendatangi desa atau mendatangi tempat baru, kita harus lebih sopan dan menjaga adab agar tidak mengganggu orang-orang yang ada di desa itu. Dan I guess kalau misalkan kalian percaya, makhluk-makhluk yang ada di desa itu. So always be polite, jangan buang sampah sembarangan, be kind to one another, don't break rules. Kalau misalkan ada peraturan, jangan dilanggar. Tapi aku mau tahu dari kalian guys, apa kalian percaya cerita yang satu ini? Apakah ada detail-detail lainnya yang kita skip? Karena ini super susah untuk dirangkum, apalagi dengan semua thread yang ada dan perspektif yang ada. Semoga kita merangkumnya dengan baik. Kalau misalkan ada kekurangan, kita minta maaf, but please komen di bawah kalau misalkan kita ada yang kemis. Mungkin buat kalian yang punya pengalaman juga yang serupa, walaupun mungkin nggak
se-ekstrim ini bisa diceritain di bawah. Apakah these things actually happen? Waktu aku kuliah aku nggak pernah harus proker dan KKN ke desa, jadi aku nggak punya cerita-cerita serupa. Tapi kalau misalkan kalian punya, mungkin ada sesuatu yang aneh, bisa diceritain di bawah pengalaman kalian, atau mungkin ada dari kalian yang benar-benar mengenal salah satu karakter di cerita ini. Coba cenderungnya Ayu, Bima, Widya, Nur, Wahyu, dan Anton, sorry. Bisa diceritain di bawah, mungkin kalian bisa meyakinkan kita bahwa ini adalah cerita asli. Mungkin ada detail-detail yang lainnya yang bahkan tidak dibahas di Twitternya yang kalian tahu, bisa komen di bawah. Aku undang kalian semua untuk berdiskusi di bawah. But other than that, video ini super panjang, maaf ya. Tapi aku harap kalian puas. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nesi Jaja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye. Masuk untuk mandi dulu ya, duluan. Ternyata Kandi di dalam Kandi ada namanya Mbah Dokter.